Kita tahu bahwa ada 44% wilayah Kalimantan Timur telah dijadikan area konsesi tambang. Bagaimana akhirnya pemerintah bekerja sama dengan perusahaan tambang memastikan agar tidak semakin banyak lahan yang rusak. Silakan Pak Akmal. Oke, pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi untuk CNBC Hub. Tidak banyak media yang berani mengangkat isu ini. Karena bagi kita isu ini sangat menarik dan memberikan manfaat kepada masyarakat Kalimantan Timur. Bagi Kalimantan Timur, tambang itu adalah berkah. Pastinya karena akan menghasilkan pendapatan yang cukup besar bagi negara dan juga bagi daerah. Tetapi dari satu sisi juga kita berharap tata kelolanya juga harus dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih ramah lingkungan. Betul. Sekali lagi, tambang itu adalah anugerah karena semua bisa mendapatkan keuntungan banyak hal. Tetapi sekali lagi, tambang adalah menghasilkan energi yang tidak terbarukan. Ya, dia bisa habis kapan saja. Makanya kita berharap pengelolaan tambang itu merujuk pada regulasinya. Bahwasanya tambang harus memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, kesejahteraan masyarakat itu harus dibicarakan bersama di antara pemerintah daerah, para pemilik konsesi, pemerintah pusat yang sekarang memiliki kewenangan di bidang itu. Betul. Nah, itu kenapa di dalam regulasinya harus ada rencana induk pemberdayaan masyarakat yang menjadi dasar nanti bagaimana tambang berkontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, apakah rencana induk pemberdayaan masyarakat ini sudah disiapkan belum? Apakah pemerintah daerah sudah mengesahkan, Bu? Memang di sisi regulasi PPM ini ya menjadi salah satu persyarat ketika pemilik konsesi ingin mengajukan RKAB, rencana kegiatan anggaran biaya yang dipropos oleh perusahaan yang harus disetujui oleh Menteri SDM. Nah, selama ini belum ada. Jadi masih merujuk kepada RPJMD yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Bagi saya RPJMD itu sering intangible, tidak terukur, ya, dan sangat umum makro sekali. Jadi sangat penting sesungguhnya ke depan pengolahan tambang dan ekstambang itu betul-betul mensejahterakan masyarakat dan diawali dengan membangun rencana induk program pemberdayaan masyarakat. Oke. Ya dulu sudah ada tapi nggak jalan. Ya jadi kita di Kaltim sekarang lagi mencoba melakukan penyusunan rencana induk ini. Oke. Sampai saat ini komunikasi atau audiensi dengan pemerintah pusat seperti apa Pak evaluasinya? By regulasi kan kewenangan di bidang pertambangan adalah belong to the central government. Betul. Pemerintah pusat yang punya. Kewenangan yang diberikan kepada daerah hanyalah yang didelegasikan adalah kewenangan pertambangan non batubara dan mineral, hanya batu. Nah, terkait dengan kewenangan pengawasan ini, pemerintah pusat punya instrumen di daerah, namanya Inspektur Pertambangan. Sesungguhnya yang menjadi mata dari pemerintah pusat, dalam ini adalah Kementerian SDM, untuk memastikan pertambangan itu ramah lingkungan, pertambangan itu memberikan kesejahteraan masyarakat, adalah inspekturnya yang ada di daerah ini. Ya. Nah, Kaltim itu dengan luasan 15 juta hektar, 5 juta adalah dikuasai oleh pemilik konsesi, ya. Kemudian ada 3 juta untuk konsesi di bidang perkebunan. Untuk yang mengawasi 5 juta, kita hanya diawasi oleh 34 orang saja. Okay. 34 orang inspektur pertambangan yang tersebar pada 10 kabupaten kota yang ada di Kaltim. Bagi saya sangat sedikit sekali. Sudahlah jumlahnya mungkin terbatas, kita juga belum melihat secara efektif bagaimana kinerja inspektur pertambangan ini. Ya. Mereka memberikan feedback kepada pemerintah daerah. Memang karena mereka adalah instansi vertikal, mereka harus melaporkan kepada pemerintah pusat apa yang diawasi kinerja para pemilik konsesi bidang pertambangan. Tetapi sebagai orang yang memiliki otorisasi daerah, harusnya inspektur tambang juga melaporkan kepada pemerintah daerah. Bagaimana? Mohon maaf sampai sekarang 51 orang anak-anak yang ada di beberapa kabupaten kota itu menjadi korban akibat eks tambang yang tidak ditutup. Terakhir 2 bulan yang lalu 2 orang meninggal di daerah Kutai Kartanagara. Sampai saya harus tunggu turun tangan dan saya panggil inspektur tambangnya. Saya katakan perintahkan tutup. Kalau tidak nanti saya akan surat resmi. Dan alhamdulillah saya kasih waktu 15 hari ditutup. Nah, pertanyaan saya, apa harus gubernur turun tangan terus-menerus? Apakah harus memakan korban dulu? Apa harus menunggu korban dulu? Nah, ini yang saya katakan kinerja-kinerja yang harus kita kolaborasikan. Sekali lagi, kita sangat bersyukur Kaltim memiliki potensi tambang yang luar biasa.
Tetapi kita juga ingin menjaga masa depan Kaltim. Ya, menjaga masa depan Kaltim dengan menyusun rencana induk, ya, program pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus mendapatkan manfaat dari pertambangan itu. Ya, dari 154.000 dari data begitu, ada lubang bekas tambang yang tersebar di seluruh Kalimantan Timur. Tadi Bapak sudah menyinggung apa akhirnya salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau level provinsi melihat ada beberapa kasus yang akhirnya terjadi karena lubang-lubang bekas tambang ini. Tapi untuk kedepannya, Pak, untuk lebih sustain, kira-kira apa rencana pemerintah daerah berkaitan dengan bagaimana untuk menutup dan juga memanfaatkan kembali lubang-lubang tambang ini, yaitu tadi untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga tidak membahayakan tentunya. Sampai dengan hari ini, regulasi yang menjadi payung bagi pemerintah daerah bergerak itu hanyalah ada 2 undang. Undang nomor 9 2015 sebagai perbaikan yang sekarang menjadi undang nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Di pasal 65 ayat 2 huruf D itu jelas itu pemerintah berwenang untuk melakukan penanganan terhadap dampak-dampak lingkungan. Juga ada undang-undang nomor 6 2003 tentang lingkungan hidup. Ya, dari pasal 63 huruf F itu dikatakan bahwasanya pemerintah provinsi bisa melakukan monitoring dan koordinasi terhadap terjadinya dampak lingkungan hidup. Nah, inilah payung hukum kita sekarang. Hampir semua pemerintah daerah di Indonesia. Ya. Nah, tentunya pemerintah daerah nggak bisa bergerak sendiri. Harus ada sebuah benchmarking untuk kita bergerak bersama-sama. Benchmarking bagi siapa? Yang punya kewenangan. Siapa yang punya kewenangan? Pusat. Juga ya, pelaku, si pemilik konsesi. Nah, kita mendorong agar RIPPM ini menjadi benchmarking. Nah, kalau ditanya apa yang kita lakukan ke depan, memastikan rencana induk PPM ini menjadi benchmarking kita bersama untuk bergerak. Kalau di swasta itu namanya KPI. Ya, apa target-target yang harus terukur yang harus kita lakukan masing-masing. Mengurangi contoh bagi pemilik tambang menjaga konsesinya. Jangan sampai kemudian orang masuk dan jadilah tambang-tambang ilegal. Kita melihat tambang-tambang ilegal ini bukan karena si pemilik tambangnya, tapi ada oknum-oknum yang memanfaatkan kelengahan pengawasan oleh inspektur tambang, kelengahan oleh pemilik konsesi untuk melakukan penambang di sana. Tapi ada juga yang berani. Saya ingin katakan, maaf ya, saya sebut nama apa ya, Brokol. Dia menahan beberapa ekskavator pemilik tambang ilegal dan ditahan. Bagi saya, andaikan pemilik konsesi begini semua nih, ya, itu kan bagus, tidak akan ada lagi namanya tambang-tambang ilegal itu. Tetapi tambang ilegal bukan hanya berada dalam wilayah konsesi, dia juga ada di wilayah non konsesi, ya, yang tentu menjadi ranah aparat penegak hukum. Nah, saya ingin katakan ke depan, ya harus ada benchmarking. Bagaimana kita bergerak bersama-sama, bagaimana kita memastikan tambang itu betul hadir untuk kesejahteraan masyarakat. Ini menarik ya kalau Pak Akmal bilang bahwa dari pemerintah provinsi ingin ada benchmarking atau tadi Bapak menyebutkan KPI. Berarti ada indikator-indikator yang kalau di lapangan sebenarnya melihat kondisi atau masalah yang ada begitu. Kalau kita bicara berkaitan dengan praktik-praktik ilegal ya, salah satunya adalah ya tidak bertanggung jawab atas lubang-lubang yang akhirnya sudah ditambang begitu tapi tidak dikembalikan begitu ya. Itu salah satunya dengan kondisi bahwa orang yang menjaga tambang-tambang ini hanya 34 orang dari 154.000 lubang yang ada. Kira-kira kalau dari Anda sebenarnya melihat indikator apa sih Pak yang harus dipastikan terlebih dahulu? Benchmark di indikator apa yang harus punya kewenangan terlebih dahulu? Saya katakan 5 juta hektar lebih konsesi diberikan kepada baik yang pemegang IUP di 10 kabupaten kota ataupun PKP 2B. Ya. PKP 2B kan itu memang kerjasama pemerintah ya. Nah, 5 juta lebih, 5,1 juta hektar. Nah, saya katakan apakah iya mengawasi 5,1 cukup dengan 34 orang? Pertanyaan saya itu. Kemudian apakah mereka dibekali nggak dengan instrumen-instrumen yang memadai? Contoh, mengawasi pakai drone. Jangan-jangan cuma pakai motor aja. Bayangkan mengawasi 5 juta hektar, hanya mengendarai motor aja, ya nggak bisa. Nah, saya ingin mengimbau, tentunya ini menjadi kepada yang punya kewenangan. Dalam arti adalah teman-teman yang ada di Kementerian SDM. Kami pemerintah daerah, ya kadang-kadang cuma jadi pemadam kebakaran. Ketika ada kecelakaan, mohon maaf ya, kayak kejadian kemarin di Tenggarong, ada yang terakhir 2 orang, anak-anak di wilayah konsesi salah satu pemegang konsesi,
ada lubang, tidak ditutup, anak-anak mandi, kemudian meninggal. Ya saya turun. Saya karena sudah jengkel, karena dalam masa menjabat sebagai PJ, itu udah kali yang keempat saya mengalami itu. Dan selalu yang jadi sasaran adalah pemerintah daerah. Ya. Ya sementara yang punya kewenangan. Nah itu, saya sekali tidak mau menyalahkan siapapun. Tetapi bagi saya, penting bagi kita tabayun. Duduk bersama, oke, karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Saya tidak mau mendikotomikan, karena saya kan Dirjen Oda. Ya, kita tidak mau mendikotomikan pusat dan daerah, tetapi bagaimanapun tambang adalah merupakan berkah bagi negara ini, berkah bagi pemerintah daerah. Tetapi juga harus menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Itu kenapa penting sekali bagi kita, harus diukur dengan luasan sekian, cukup nggak inspektur pertambangannya, jumlahnya. Betul. Atau kalau tidak, ya teman-teman harus dengan Berarti rela dari hati. Bapak berharap SDM-nya ditambah ya Pak? Kalau kewenangannya di pusat ditambahlah SDM-nya, Ya. atau delegasikanlah sedikit kewenangannya kepada daerah. Pemerintah daerah. Minimal di bidang pengawasan. Sekarang kan tidak, bidang pengawasan juga jadi belong to central government. Betul. Itu bagi saya. Sedangkan semua mata ke pemerintah daerah. Saya jujur sebagai Dirjen Oda, saya banyak ditanya teman-teman seperti itu. Tapi saya bilang, sudahlah kita harus tabayun bersama, tidak harus mencari siapa yang salah. Betul. Kita duduk bersama, bagaimana karena kondisi satu daerah tidak sama daerah lain. Daerah provinsi yang memiliki konsesi tambang terbesar itu kan Kaltim dan juga Sumatera Selatan. Itu dua ini nggak bersama nih. Ya. Tapi kan provinsi lain tidak seperti itu. Jadi artinya kebutuhan inspektur tambang tempat lain kan bisa di-push ke mereka yang punya lahan yang banyak. Oke. Menurut saya begitu. Ya. Tetapi sekali lagi itu kan kita serahkan sepenuhnya kepada teman-teman yang ada di pemerintah pusat. Oke. Salah satu yang Anda sampaikan berkali-kali di dialog ini adalah bagaimana tambang seharusnya mensejahterakan rakyat. Mungkin boleh dijelaskan ke pemirsa CNBC Indonesia, Pak. Dalam bentuk apa, Pak, kesejahteraan rakyat yang sebenarnya ingin dicapai? Gini, kita tahu usaha tambang ini adalah padat modal. Sangat kecil peluangnya bagi masyarakat kecil untuk bisa mengelola, mengeksplorasi, membutuhkan pemodalan besar. Tetapi kita berharap kayak Kaltim, kami juga tenaga kerja kami terserap di sana. Tetapi kita hanya sebagai pekerja. Nah kita akan juga ingin dengan bekerja di lokasi pertambangan, mereka mendapatkan income, kemudian ada transformasi usaha, tidak hanya nanti di pertambangan. Apa ia selama menjadi pegawai tambang? Kalau habis nanti kan harus ada transformasi. Kita belajar banyak negara-negara yang, maaf ya, setelah tambangnya habis, kemudian muncul miskin seperti Nauru. Ya. Kita ingin juga Kaltim. Nanti setelah sekarang kita mendapatkan banyak hal, bisa bekerja, pegawai kita di sana. Tapi mereka memiliki keahlian lain, tidak hanya di bidang pertambangan. Nah disinilah pentingnya saya katakan PPM tadi, program pemberdayaan masyarakat, agar mereka punya modal dan mereka bisa usaha lain. Bayangkan ada satu pemilik konsesi yang warganya, yang karyawannya sampai 15.000. Diberi ruang nggak masyarakat untuk menjadi penyuplai kebutuhan makan di sana, menyediakan kebutuhan infrastruktur di sana. Masyarakat lokal ya Pak? Masyarakat lokal, ya. Artinya memang tidak akan bisa dari lokal semua, tetapi keberpihakan kepada pemerintah lokal bisa dilakukan dengan pendekatan program pemberdayaan masyarakat. Nah itu kenapa saya katakan tadi penting kita duduk bersama pemilik tambang, jangan hanya ala kadarnya saja. Mohon maaf ya, mungkin selama ini teman-teman pemegang konsesi lebih banyak mengandalkan CSR-nya saja. CSR itu kan cuma kecil, ya artinya ya buat luka lah, gitu kan gitu. Kita pengen agak tebel lah, gitu kan. Artinya ada bentuk program penguatan kapasitas masyarakat lokal. Mereka bisa punya koperasi, bisa punya lahan. Contoh, kalau hitungan saya hampir 50.000 ya, dari 5 juta tadi lahan ekstambang itu yang sudah bisa bisa dilakukan revegetasi lagi. Ya. Ini kan bisa diserahkan pada kelompok-kelompok tani. Sebagai salah satu contoh, saya datang ke salah satu pemegang konsesi kemarin, MHU. Itu adalah PKP 2B. Dia menanam odot di lokasi tambangnya. Dia menanam lengkeng. Dari odot saja, dia bisa menghasilkan hampir 50 juta ya untuk kelompok tani. Ya cuma 10 hektar loh. Kenapa? Kita butuh pakan ternak. Itu lahan-lahan ekstambang sangat potensial dikembangkan untuk jadi lokasi untuk pakan ternak. Dan juga hortikultura. Contoh seperti juga ada di Kutai Timur. Ditanamin pisang. Kemudian si pisangnya diolah sedemikian rupa dengan fry dry. Dan kemudian diekspor ke Belgia. Saya bisa tunjukkan produknya. Bagaimana kelompok wanita tani yang ada di Kutai Timur mengelola pisang yang hanya 2.000 perak bisa dijual dengan 25.000 perak. Bagi saya, bagaimana mendorong usaha-usaha
yang memiliki nilai tambah yang tinggi ini, itulah bentuk pemberdayaan bagi masyarakat sesungguhnya. Ya. Okay. Nah, saya ingin seperti ini menjadi keunggulan masing-masing. Yeah. Contoh mungkin di Kutai Timur ditanam pisang, atau mungkin di Kutai Kartanegara nanti ditanam yang lain. Gitu. Bagi saya butuh kolaborasi lakukan itu. Oke. Baik, kalau dari penjelasan Bapak tadi kan sebenarnya potensinya sudah ada, bahkan sudah ada beberapa yang berjalan begitu. Sebenarnya tantangannya hingga saat ini, sampai akhirnya masalah ini masih menjadi problem begitu. Apa sih Pak tantangan terbesar di lapangan? Kita nggak mau tabayun, itu aja. Tidak ada sebuah benchmarking bersama. Maka bagi saya penting, harus ada dulu yang rujukan kita itu. Apa itu? Iya, program pemberdayaan masyarakat ini. Apa benchmarkingnya? Contoh, kompeten A melakukan apa, kompeten B melakukan apa, dan duduk bersama. Dan harus dari teman-teman yang pemegang konsesi yang aktif. Ya. Karena Anda yang punya modal gitu loh. Apakah dalam artian pemerintah pusat harus memberikan punishment and reward yang lebih jelas kah? Atau seperti apa? Saya tidak tahu, itu kan itu kan pengawasan ada di pusat. Ya. Maksud saya silakan evaluasi dilakukan oleh teman-teman dari pusat. Lihatlah, jangan hanya dilihat di sisi produksinya saja. Lihat juga lah impact yang diberikan oleh pemegang konsesi ini terhadap masyarakatnya. Secara lingkungan. Secara lingkungan. Ada nggak dilakukan itu? Ya kita tanyalah kepada yang punya otoritas gitu kan. Bagi saya evaluasi bukan cuma evaluasi produksi atau kecelakaan kerja saja. Tapi juga evaluasi terhadap seberapa besar impact yang diberikan oleh keberadaan tambang terhadap kesehatan masyarakat.